Tes, halo. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, kalau masuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, alhamdulillah kita ketemu di siang hari ini untuk kuliah geometri analitika ruang. Sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama, kemarin kalau saya cek itu untuk tugas apa yang sudah ada yang belum mengumpulkan, mungkin satu orang di tugas keempat ya, itu di materi bangun datar. Nah, kemudian yang kedua mungkin juga ada yang mungkin mengerjakannya tidak benar ya. Tapi intinya itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin saya ingin memperlihatkan kalau kemarin terkait dengan pekerjaan itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama sehingga nanti orientasinya kita jelas. Oke, Oke, tes tadi mohon maaf sebentar saya. Oke, mungkin kita lihat nanti ketika ada persoalan di sini. Pertama, ketika misalkan nanti apakah 4 titik berikut itu sebidang, ya. Jadi apakah keempat titik ini sebidang? Maka yang perlu dilihat itu sebenarnya adalah bahwa ketika kita melihat apakah keempat titik itu sebidang, karena syarat untuk menetapkan sebuah bidang datar. Jadi kalau kita menetapkan bidang datar, V misalkan ini, itu hanya butuh 3 titik. Jadi kita hanya butuh 3 titik. Nah, sebenarnya kalau Anda mengerjakan langsung menggunakan keempat titiknya untuk memasukkan persamaan, itu sebenarnya ada satu mungkin kesalahan ya, karena nanti ketika titik yang diketahui satunya di sini misalkan tidak terletak di ujung, maka ada kemungkinan itu adalah apa ya, yang sebenarnya mungkin barangkali tidak terjadi tapi bisa terjadi. Maka sebenarnya nanti ketika kita menentukan apakah keempat titik ini itu sebidang atau tidak, maka sebenarnya kita lebih mudah ketika kita mengambil 3 titik. Kemudian 3 titik itu dibuat bidang datar, maka pasti ada bidang datar yang melalui 3 titik itu. Jadi syaratnya memang tidak kolinier. Cuma nanti kalau 3 titik itu kolinier, ya artinya mungkin badangnya itu kan mesti ini ya. Artinya bidang itu mungkin lebih dari 1. Nah, intinya itu. Sehingga nanti ketika titik yang keempat itu terletak atau tidak. Atau kalau kita menetapkan persamaan bidang datar itu boleh menggunakan matrik. Ya, matrik itu kan ketika memang kita menambahkan di sini itu kan bentuknya adalah variabel. Kemudian ininya kalau terakhir itu kan menambahkan 1.
tapi ininya kan entry dari titik-titik yang ada. Jadi kalau ini X, Y, Z 1, kemudian ini adalah 2, 1, 3, misalkan 4, 2, 1, kemudian di sini negatif 1, negatif 2, 4. Ya, ini berarti nanti kita cari determinannya. Kalau ini adalah sama dengan 0, ya, maka di sini akan kita dapatkan nanti persamaan bidang data. Kalau nanti ketika hasil ini kita cek itu di dalam GeoGebra di situ memang benar enggak di situ. Nanti akan kelihatan di situ. Ya, jadi intinya sebenarnya untuk menetapkan sebuah bidang data itu hanya butuh 3 titik. Sehingga nanti ketika saya menuliskan, saya tambah titik 1 lagi, titik ke-5 misalkan, apakah ini terletak pada sebuah bidang datar? Ya, tentunya mestinya kita hanya membuat 3 titik sebarang, kemudian yang lain kita cek dia terletak atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin sudah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul lagi. Oke, kita review sebentar nanti. Kelihatan sudah pekerjaannya Heidi. Kelihatan nggak? Tes asisten belum. Oke. Oke, mungkin untuk yang ini yang kita lihat mungkin ya coba beberapa. Jadi mungkin ini sudah betul ya. Pertama ketika diketahui bidang H berpotongan tegak lurus dengan V dan W, ya, serta berjarak 2 dari ini. Jadi intinya mesti kita masukkan berpotongan tegak lurus, berarti perkalian dari bilangan arahnya itu 0, ya, sehingga kita dapatkan itu, kemudian kita dapatkan D. Ya, cuma nanti ketika bilangan arah dari bentuk ini, ya, jadi kan kalau ini adalah bilangan arah apakah spending, ya ini 1, 1, negatif 1, negatif 1, 1, 1, ya, berarti artinya spending. Ya, tapi kan ini bilangan arahnya kan yang barangkali sehingga nanti perlu ketelitian di dalam mengerjakan. Kemudian yang kedua itu ya kalau nanti misalkan mengerjakan ini, tentukan persamaan bidang datar W yang melalui titik P dan titik potong bidang V1, V2, V3 serta tegak lurus V. Ya. Jadi ini misalkan bilangan arah dari bidang W itu adalah ABC, melalui P dia menuliskan ini. Kemudian melalui titik potong, kemudian menentukan titik potongnya. Kemudian diselesaikan di situ persamaannya A kali ini dan seterusnya. Kemudian tegak lurus. Cuma nanti intinya kalau misalkan kita mengerjakan dengan bentuk yang lain, ya
nanti kan artinya ketika apakah ini berpotongan di satu titik, tentunya nanti kita cari determinan dari koefisien V1, V2, V3 ini, ya dia singular atau non singular. Sehingga kan syarat ketika nanti non singular di situ, maka dikatakan dia memiliki penyelesaian. Nah, mungkin kalau nanti dia memiliki berpotongan di satu titik, maka kita boleh menuliskan persamaan bidang yang melalui titik ini kan V1 plus lambda V2 plus mu V3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang pertama dia melalui titik P. Nah, ini dimasukkan, maka nanti ketemu mu dan lambda. Kemudian dia tegak lurus, ya dimasukkan karena nanti kan kita tentukan bilangan arahnya. Nanti juga ketemu persamaan dalam mu dan lambda. Sehingga ada dua persamaan dengan dua variabel, maka bisa diselesaikan. Gitu ya. Mungkin barangkali ketika kita lihat ini, kemudian nanti Anda akan mencoba dengan bentuk yang lain, ya, maka Anda bisa menggunakan ini tadi. Jadi artinya ngecek dia itu berpotongan di satu titik atau tidak. Tapi kalau misalkan sudah ditentukan ini, ya nggak apa-apa. Jadi artinya kan ketika kita sudah menentukan ini titik potongnya, ya berarti kan artinya persamaan bidang datar W itu melalui titik P dan titik Q, ya, kemudian tegak lurus. Jadi kalau dia melalui titik P, kemudian ini, ya, kemudian kalau melalui titik Q, ya artinya ini digantikan dengan titik potongnya ini tadi, maka akan ketemu perkalian bilangan arah dalam A, B, C. Jadi seperti itu. Kemudian dia tegak lurus, berarti nanti ini dijadikan satu, ya, jadi satu ruas, sehingga nanti akan kelihatan apa itu koefisiennya apa. Sehingga nanti kan kalau ini jadi satu ruas ke kiri atau ke kanan, misalkan kita jadikan di ruas kiri, ya, berarti kan X itu 1, kemudian Y itu 1, 2Z itu berarti 2. Ya, ini yang mungkin barangkali kadang ketika kita tidak menjadikan itu, kadang menjadi kurang teliti. Nah, itu kemudian kalau nanti kita tinggal ngecek di situ, ya, jadi artinya ketemunya berapa di situ. Nah, kemudian yang terakhir di sini, ketika tentukan persamaan bidang melalui sumbu X dan tegak lurus dengan bidang ini, ya, maka sebenarnya kalau nanti menggunakan bentuk ini, jadi artinya mana yang V1, mana A1, mana A2 itu diperhatikan. Jadi misalkan bidang yang dicari itu kita tuliskan A1X plus B1Y plus D1Z plus D1 sama dengan 0. Kemudian tegak lurus Anda menuliskan ini. Jadi artinya Anda menggunakan ini yang V1, ini V2, sehingga nanti nampak. Kemudian ketika Anda menggunakan berkas, tapi di sini sudah ada ketemu persamaan itu, maka di sini kan artinya ketika nanti menggabungkan ini dengan ini kalimatnya apa di situ. Jadi kan ketika kita mengatakan ini bilangan arahnya adalah 0,1 lambda. 0,1 lambda. Ya. Kemudian kita sudah memiliki persamaan ini. Nah, kemudian ketika Anda menuliskan negatif B2 min 3C2, kemudian akhirnya mengganti dengan negatif dari negatif 1 min 3 kali ini kalimatnya gimana menghubungkan? Ini kan nggak jelas kalimatnya. Jadi itu yang mungkin barangkali ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau bisa alurnya itu jelas, alur. Jadi alur itu kan menunjukkan nanti cara berpikir. Mungkin kalau kita tuliskan ini dulu, misalkan persamaan bidang W melalui sumbu X. Ya, persamaannya ini. Bilangan arahnya ini apa toh? 0, ya. Kemudian 1, kemudian lambda.
Kemudian syarat yang kedua, dia tegak lurus dengan bidang ini. Oh, kalau tegak lurus, sedangkan ini berarti kan 0 kalikan 2, nanti ditambah dengan 1 kalikan negatif 1, kemudian ditambah dengan lambda, ya, kalikan negatif 3. Nah, ini 0. Kalau sebenarnya nanti artinya orientasi di dalam mengerjakan itu jadi alurnya lebih enak. Jadi ini harusnya masih ada kalimat yang akhirnya mengatakan ini. Itu mungkin reviewnya beberapa bentuk. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada kita masuk pada materi baru. Lanjutkan. Bentar, materinya belum saya buka. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu. Ada yang mau disampaikan? Mau coba tanya Pak, Oh iya, monggo. untuk yang tadi tugas 3 nomor 1 itu Pak, yang kalau 4 titik sebidang, kalau pertama itu dibuktikan pakai matriks, kalau 4 titik itu sebidang, habis itu baru langsung ditentukan persamaan bidangnya itu gimana? Boleh nggak Pak? Yang matriks ini Pak, yang matriksnya sama dengan 0, jadi 4 titiknya itu sebidang gitu. Sekarang gini, ketika kita menuliskan matriks tadi, itu artinya ada ketentuannya enggak di situ, bahwa kalau kita tentukan matriks ini determinannya 0 itu adalah dia sebidang. Ada ketentuannya itu, atau kita hanya mengacu pada bentuk penambahan itu. Jadi artinya kan ketika ada tadi itu kan X, Y, Z-nya itu tadi, ketika kita menentukan persamaan bidang, akhirnya kita menambahkan 1 pada kolom terakhir sehingga terbentuk matriks 4x4. Ada dasarnya enggak? Mungkin ketika ditanya di situ, kenapa kita menggunakan itu? Gimana maksudnya? Ada argumennya enggak, ada dasarnya kenapa kok kita menggunakan itu? Misalkan nanti saya tanya, misalkan kalau saya berikan 5 titik A, B, C, D, E, apakah kelima titik itu sebidang atau enggak? Itu menggunakan matriks 5 kali 5. Kalau nggak salah ini yang nggak ada di buku deh Pak. Saya lihat gitu di Google. Jadi yang X-nya itu nih berapa ya? 3 kali 3. Misalnya yang pertama itu X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Terus habis itu bawahnya X3 min X1, Y3 min Y1, terus Z3 min Z1. Terus baris bawahnya X4 min X1, Y4 min Y1, Z4 min Z1 gitu Pak. Terus di situ dijelasinnya kalau sama dengan 0, matriksnya itu berarti sebidang gitu Pak. Nanti dicek ini ya, ketentuannya di situ. Jadi nanti kan maksud saya itu gini, benar enggak sih itu ketika kita melakukan itu, sehingga nanti orientasi yang kita lihat itu jelas gitu ya. Sekarang kita gambarkan gini, mungkin dari pertanyaan itu kita gambarkan, kita hanya memberikan visualisasi saja. Apa-apa sih, cuma nanti dicek aja. Ya, dicek.
Oke ya, mungkin kita lihat titiknya dulu dari pekerjaannya tadi, tugas 3. Kemudian nanti ada argumennya lebih enak. Itu titiknya 2, 1, 3. Kemudian 4, 2, 1. Kemudian negatif 1, negatif 2, itu 4. Kemudian 0, 0, 5. Ya, saya menggunakan itu saja. Nah, ketika kita lihat di sini, ya mungkin hanya visualisasi saja. 2, 1, 3. Kemudian 4, 2, 1. Kemudian negatif 1, negatif 2, 4. Kemudian titik baru lagi 0, 5. Ini mungkin ketika kita buat bidang melalui 3 buah titik, jadi A, B, C, B, kemudian A, ini C. Nah, sehingga nanti kan ketika kita perlihatkan di sini, ini dilalui. Jadi artinya ketika nanti kita mengatakan betul atau salah, itu kalau misalkan betulnya itu bisa ada argumennya, itu lebih bagus daripada kita tidak tahu argumennya di situ. Ya, jadi ini kan memang 3 ini sebidang. Cuma nanti pertanyaannya itu kan gini, ketika nanti saya berikan 5 titik, kemudian nanti saya berikan itu 6 titik. Apakah yang kita gunakan determinan tadi itu masih bisa jalan atau tidak? Itu kan pertanyaannya begitu. Sehingga nanti ketika kita nanti di dalam mengerjakan itu, mungkin ketika bentuknya itu kita rubah, maka kita bisa melakukannya. Itu ya. Jadi orientasinya di situ. Jadi kayak pekerjaan yang tadi itu kan saya katakan bahwa ketika kita nanti melakukan satu bentuk, ya, bentuk pekerjaan tadi, artinya kan mungkin lebih enak mana sih ketika kita nanti mengerjakan alurnya. Nah itu barangkali nanti memudahkan kita di dalam melakukan pekerjaan. Itu Mbak ini. Sehingga nanti ketika nanti ketika kita dihadapkan dengan banyak titik, ya, jadi banyak titik di situ, ya. Nanti misalkan ditambahi dengan titik yang lain, ya, kira-kira nanti apakah determinan itu masih jalan atau tidak. Jadi sebenarnya orientasi pertanyaannya itu nanti ke bentuk itu. Iya, nanti ke bentuk itu. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan kita menggunakan lebih mudah ketika kita membentuk persamaan bidang melalui 3 titik, maka titik-titik yang lain itu kan kita tinggal ngecek dia terletak atau tidak. Nah, secara persamaan mungkin di dalam membangun satu konsepsi di situ kan mudah, ya mudah untuk diingat dan kita bisa melakukan. Gitu. Di itu ya, di browsingnya itu ketika nanti diberikan 5 titik, caranya gimana Mbak? Kalau 5 titik mungkin
di baris terakhirnya yang X5 min X1 Y5 min, tapi jadinya ini sih apa? Kalau misalnya pakai cara matriks ini, misal hasilnya nggak sama dengan 0 kan kebuktinya kayak nggak bisa satu-satu gitu ya Pak? Iya, jadi nanti kan artinya cuma nanti di situ kan intinya kan gini kan, matrik itu kan memang diperoleh dari bentuk persamaan yang ada. Jadi artinya kan ketika tadi dengan menambahkan satu di baris ini, maka sebenarnya kan itu masih bisa dilakukan ketika memang itu kan membentuk matriknya itu kan sama kayak kita menentukan persamaan bidang. Itu kan ketika di kata titik kita menambahkan baris pertama itu variabel, kemudian diakhiri dengan satu, gitu ya. Itu kan asumsinya sama dengan itu, jadi prosesnya sama persis dengan itu. Tapi nanti ketika ditambahkan titik lagi, kemudian apalagi titiknya itu nanti ada 10, kan kita mungkin barangkali dengan matrik itu apakah secara otomatis muncul, yaitu tidak selalu. Itu Mbak. Oh iya Pak, paham Pak. Jadi lebih kalau 3 titik dulu ya Pak? Ya, artinya mungkin membangun penalarannya begitu daripada nanti dengan matrik itu dihafal, maksud saya gitu. Iya Pak. Ya, oke gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke. Kemudian kita mungkin melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah bicara terkait dengan jarak, ya, jarak titik ke garis. Ini kita sudah lakukan. Kemudian ini jarak titik ke garis. Kemudian oke. Sekarang mungkin kita mengingatkan kembali yaitu jarak titik dua garis sejajar, kemudian nanti jarak dua garis bersilangan. Ya, mungkin yang kita lakukan adalah dua hal ini, tetapi nanti ditambahkan satu yaitu ketika menentukan jarak dua garis bersilangan itu kita juga menentukan ruas garis hubung terpendek. Nah, jadi bentuk yang mungkin barangkali di geometri ruang dulu kita juga sudah pernah ya menentukan jarak dua garis sejajar, dua garis ini yang kadang kita ilustrasikan di bangun ruang kubus atau balok karena memudahkan untuk melihat garis-garis yang sejajar dan garis bersilangan. Nah, kalau nanti diberikan dua garis yang saling sejajar, jadi garis sejajar itu berarti kan ada satu bidang yang dapat dibuat melalui dua garis itu, atau kedua garis itu terletak pada satu bidang. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki titik sekutu. Nah, kalau seperti itu, maka sebenarnya kan untuk menentukan jaraknya ini cukup mudah, karena di situ kan jaraknya di sebarang titik itu kan sama ya ke garis yang lain. Nah, misalkan G1, G2 itu garis yang sejajar. Jadi kalau misalkan nanti ada G1, G2 itu dua garis yang saling sejajar. Nah, jadi ini saling sejajar. Nah, kemudian yang kedua di sini tetapkan sebuah titik P di G1. Kalau misalkan ini adalah G1, jadi kita memilih titik. Nah, ini namanya memilih itu berarti pilihan tidak harus sama. Ambil satu titik di sini. Kemudian buat bidang datar V yang melalui P tegak lurus G1. Nah, cuma nanti yang kita pikirkan kan gini, ada berapa banyak? Maka sebenarnya ketika kita melakukan ini, maka harusnya nanti yang terbentuk tunggal. Jadi ketika nanti kenapa tidak dibentuk bidang datar V yang sejajar dengan G1? Nah, itu nanti kan artinya karena kita mau mencari titik tembus, maka nanti ketika ini kita buat bidang datar yang melalui ini, ya tegak lurusnya itu ini. Ya. Jadi artinya di sini kan melalui P tegak lurus G1
sehingga P juga tegak lurus G2. Ini kan sifat ya, artinya ketika G1 sejajar dengan G2, kemudian ketika V itu tegak lurus dengan G1, maka V itu tegak lurus dengan G2. Nah, sehingga di sini kita dapatkan pertama nanti bidangnya ini. Nah, kemudian setelah ketemu bidang ini, ya kita tentukan titik tembus. Ya, titik tembus Q, yaitu merupakan titik tembus antara G2 ke V. Ya, jadi ketika kita menentukan titik tembus, berarti kan artinya kita menentukan titik yang murni di G2 dan V. Nah, ketemu ketika titik tembusnya itu Q di sini. Ini P. Ketika ini P, ya, maka dikatakan di sini kan jarak antara G1 dan G2 itu ya jarak dengan P. Ini. Sehingga nanti yang kita dapatkan adalah PG itu adalah jarak G1 G2. Sehingga nanti dengan bentuk ini artinya nanti kan bahwa ketika kita menentukan ini, karena titik tembus itu kan lebih mudah daripada nanti kita membuat garis melalui P tegak lurus dengan G2 dan itu nanti kan memotong, itu terlalu lama. Nah, sehingga kita pilih cari titik tembus G2 dengan V, ketemu Q, tentukan ini, selesai. Nah, itu sehingga nanti ketika kita ilustrasikan bentuknya ini, misalkan diberikan dua garis, ya, jadi G1, G, kemudian ini K, ya, jadi G2-nya kita ganti K. Nah, pertama yang kita lihat di sini bilangan arah dari G itu 2, 1, 2. Bilangan arah dari K itu negatif 2, 1, 2. Jadi ada yang salah nanti dibenarkan. Jadi artinya di sini bilangan arah dari G itu kan ini 2, ini 1, ini 2. Ya. Bilangan arah dari K itu kan kalau ini bentuknya ini kan bukan ini, maka diubah menjadi X min 1 per negatif 2. Maka ini harusnya nanti 2, negatif 2. Nah, kalau ini 1, kalau ini 2, maka di sini kan ada kesalahan di sini. Ya. Sehingga ini bilangan arahnya 2, 1, 2. Nah, benar atau salah soal ini? Kalau soal ini, kalau bilangan arahnya itu sudah tidak sama, maka sebenarnya di soal ini itu kan nanti tolong nanti di slide-nya itu diganti. Ini salah. Kan berarti kan garis itu tidak sejajar. Jadi kalau nanti yang diberikan ini menjadi tidak sejajar. Jadi nanti kan bilangan arahnya 2, 1, 2. Ini negatif 2, 1, 2. Nah, sehingga nanti kan orientasinya kan kalau dia tidak sejajar bisa bersilangan, bisa berpotongan. Itu nanti kita bahas setelah ini. Maka untuk soal ini kita ganti supaya nanti temu ya, temu. Nah, ini kita ganti, ini adalah tandanya diganti plus sama ya, atasnya plus. Ya, jadi ini menjadi 1 plus X per 2, Y plus 1, Z plus 1 per 2. Nah, ini berarti bentuknya sudah sama. Jadi bilangan arahnya kalau sejajar itu berarti sebanding. Kebetulan ini bilangan arahnya sama. Jadi bilangan arahnya. Yang kita lihat itu kan ini. Jadi nanti kalau kita memberikan ini kan hanya untuk menentukan dari bentuk tadi. Sebanding. Nah, ambil titik pada garis K. Kalau kita misalkan mengambilnya pada garis K, itu ini. Nah, bagaimana mengambil titik pada garis K? Ya, kalau nanti ini misalkan Z-nya
diganti dengan negatif 1, misalkan ya. Maka di sini kan 0. Oh, kalau gitu Y-nya negatif 1. Ya. Y-nya negatif 1. Kalau Y-nya negatif 1, maka X-nya kan juga negatif 1. Ya, jadi ini. Jadi kan nanti ketika bentuknya itu, maka negatif 1, negatif 1, negatif 1. Nah, ini kan terletak pada garis K. Nah, setelah itu, tentukan ketika kita menentukan jarak P ke garis G, tadi kan langkahnya, pertama ketika ada bentuk ini, ketika kita mengambil satu titik, maka kan buat bidang melalui P ini tegak lurus. Ya, kalau ini tegak lurus, ya, maka normalnya sejajar. Oh, kalau gitu bilangan arahnya itu adalah sama dengan dari K ini 211. Oh, kalau gitu kalau kita menuliskan persamaan bidang melalui P ya, tegak lurus dengan K misalkan. Itu kan persamaannya kita tuliskan ini. Kalau ini bilangannya berarti kan 2 kali X plus 1. Ya. Kemudian ditambah 1 kali Y plus 1. Ya, ditambah 2 kali Z plus 1. Ini 0. Nah, sehingga nanti kan bentuknya adalah kalau misalkan ini kita tuliskan 2X plus Y plus 2Z ditambah dengan 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5. Nah, jadi kan ketemunya ini. Ini bidang W. Nah, misalkan ini kita tuliskan bidangnya V atau W. Ya, misalkan V. Nah, setelah ini kan tentukan titik tembus G ke V. Ya, kalau menentukan titik tembus, kan kalau ini misalkan lambda. Nah, berarti sebenarnya kan nanti kita punya Z. Itu kan 2 lambda min 2. Kemudian Y itu kan sama dengan lambda. Kemudian X itu sama dengan 2 lambda plus 1. Ya, berarti kan kalau ini dimasukkan di sini, disubstitusikan ke bentuk ini. Ya. Maka kan ketemu titik, kalau itu nanti kan X itu 2 lambda plus 1. Itu nanti kan menjadi 4 lambda plus 2. Ya. Kemudian ditambah lambda, kemudian ditambah dengan 4 lambda min 4. Min 4. Kemudian plus 5. Nah, berarti nanti kan ketemu di situ 8 berarti 9 lambda. 2 min 4 berarti min negatif 2 plus 5 berarti 3. 3 berarti sini negatif 3. Nah, lambda berarti sama dengan negatif 1/3. Nah, ketika ketemu lambda negatif 1/3, X-nya berapa? Ya, kita tinggal masukkan. Oh, berarti negatif 2/3 plus 1. Berarti kalau kita dapatkan di sini kan
negatif 2/3 plus 1 itu berarti kan sepertiga. Kemudian kalau di sini kita dapatkan Y-nya itu negatif sepertiga. Kalau ini negatif 2/3 min 2. Berarti 2 min 3 itu 5. Berarti ini kan 5, negatif 5/3. Ya, sehingga nanti jarak V sepertiga, negatif sepertiga, negatif 5/3 ke P ini. Itu adalah jarak dua garis sejajar ini. Gitu ya. Jadi intinya pertama, ketika bentuk ini maka mengingatkan kita pada bentuk menentukan persamaan bidang melalui satu titik, ya, mungkin tegak lurus dengan garis yang lain. Sehingga nanti bentuk yang kita bawa adalah bentuk itu. Oke, gitu ya, jelas ya. Mungkin tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa langsung ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut. Oke. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ini dua garis bersilangan. Ya, jadi kalau ini kan dua garis sejajar, sekarang dua garis bersilangan. Nah, garis bersilangan itu kan berarti pertama tidak ada titik potongnya, tetapi juga tidak sejajar. Jadi artinya kalau berpotongan dan sejajar itu kan terletak pada satu bidang. Maka kalau garis yang bersilangan itu dia tidak terletak pada satu bidang. Artinya tidak ada bidang yang memuat dua garis itu. Atau tidak ada bidang yang melalui dua garis itu yang bisa dibuat. Maka nanti yang kita lihat itu pertama, ketika nanti orientasinya adalah bagaimana nanti menguji untuk dua garis itu adalah saling bersilangan. Ya, kemudian yang kedua nanti ini cara menentukan jaraknya. Ya, jadi langkahnya cuma ada 3, sama kayak tadi ya. Buat bidang datar P melalui G1 sejajar G2. Jadi ingat itu ya. Buat bidang datar melalui P melalui G1 sejajar G2. Nah, dulu di materi persamaan bidang kan kita juga selalu bisa membuat persamaan bidang yang melalui garis potong dua bidang. Nah, kan sama. Sehingga nanti ketika garis itu dinyatakan dalam bentuk V3 sama dengan 0, V4 sama dengan 0, maka disitukan bahwa ketika menentukan persamaan garis yang melalui persamaan bidang yang melalui garis, nah, maka bisa kembali ke bab 2. Nah, itu kemudian pilih sebarang titik P pada garis G2. Ini tadi kan kalau kita ambilnya kan di G1, sekarang di G2. Nah, pilih sebarang titik P pada G2, tentukan jarak P ke W. Jadi jarak titik P yang diambil di G2 itu ke bidang. Jadi seolah disitukan kalau bidang itu sejajar dengan garis, maka kita ambil sebarang titik di garis itu, kemudian kita proyeksikan. Nah, itu nanti kan sebenarnya kan bahwa ketika kita memilih sebarang titik itu tentunya adalah panjang proyeksinya sama, karena adalah sejajar di situ. Maka jarak P ke W ini kita namakan jarak dari G1 ke G2. Jadi seolah-olah nanti ketika kita tuliskan itu, ketika misalkan ada garis, mungkin satunya adalah ini bersilangan. Nah, kemudian ketika nanti kita membuat bidang yang melalui salah satu garis ini sejajar dengan ini. Ya. Misalkan kita buat nanti bidangnya adalah ini. Ya. Maka nanti kalau ini adalah sejajar, ya kita ambil titik di sini, ya, kemudian kita proyeksikan, proyeksinya di sini misalnya. Nah, inilah jarak antara garis G1 dengan G2. Jadi jarak di sini yang kita tentukan itu belum tentu titik yang kita dapatkan di sini itu proyeksi dari ini itu adalah dia pada garis, tidak.
Sehingga nanti ada apa ya, ada cara bagaimana kita menentukan agar garis itu adalah melalui G1 dan G2. Nah, itu berarti menentukan atau membuat garis hubung terpendek. Oke, kita lihat mungkin ilustrasinya. Saya close. Nah, ini mungkin ilustrasinya. Kalau kita mengatakan pada geometri ruang dulu, jadi kalau ini adalah garis yang bersilangan, jadi kalau ini ada garis K dan garis G. Ya, ini gambarnya cuma bentuknya sederhana sehingga nanti garis hubungnya nampak, ya. Garis hubungnya nampak, tapi mungkin barangkali ketika kita gambarkan bentuk yang lain nanti tidak nampak. Nah, jadi ini maka kan buat bidang melalui G itu misalkan bidangnya yang sejajar K itu kan bisa EFGH. EFGH. Nah, kemudian di sini kan ketika ambil titik pada K itu kan boleh dengan C diambil. Maka proyeksinya di G. Kalau diambil di D, maka proyeksinya di K. Seperti itu. Maka dikatakan di sini adalah jarak K dan G itu adalah jarak DH atau jarak CH. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu ya. Sehingga nanti ketika bentuk lain, kadang kalau kita ilustrasikan kan, misalkan bentuk ini dengan AB, ini kan gambarnya kan nggak nampak di situ. Maka ketika buat bidang melalui EC sejajar dengan AB, maka kan bidangnya itu adalah mana? Yaitu nanti yang kita lihat itu bentuk yang kita harus lakukan. Kalau memang ini bentuknya adalah saling bersilangan. Misalkan bidangnya ini. Jadi kita buat misalkan bidang ini kira-kira sejajar enggak? Ya sejajar misalkan. Nah, kemudian nanti kan baru kita ambil titik ini. Kalau titik ini diproyeksikan, itu kan nggak selalu terletak pada garis ini misalkan. Itu sehingga nanti orientasinya sama dengan bentuk yang kita buat. Jadi tapi garis ini kan sejajar dengan bidang atau bidang yang kita buat itu sejajar. Nah, salah satu cara untuk menentukan sejajar atau enggak, dulu kita ingatkan bahwa ketika misalkan AB itu sejajar DC, DC itu terletak pada bidang, ya, pastinya yang kita lihat itu dia akan sejajar. Ya, orientasinya di situ. Oke, kita contohkan ini. Ini kita tuliskan garisnya dulu. Garisnya di situ X min 1 per 1 sama dengan Y plus 2 per 2 sama dengan Z min 2 per 3. Kemudian ini G, ini K. Itu X min 3 sama dengan Y min 4 per 2 sama dengan Z plus 2 per negatif 1. Nah, ini akan kita lihat menentukan jarak antara G dan K. X min 3, Y min 4 per 2, Z plus 2 per 1, X min 1 per 1, Y plus 2 per 2, Z min 2 per 3. Oke ya, garisnya adalah ini. Jadi bentuknya mungkin yang kita lihat itu ini. Sehingga kita menentukan jarak dari ini. Nah, yang kita lihat itu kan bilangan arah dari G. Bilangan arah G. Itu kan kalau kita tuliskan 1, 2, 3. Kalau K, nah, itu adalah 1, 2, ini negatif 1. Nah, pertama, bilangan arahnya tidak sama. Jelas G tidak sejajar K. G tidak sejajar K.
apakah berpotongan? Nah, itu yang belum tahu ya. Jadi apakah berpotongan? Ya. Maka kalau kita coba potongkan, kita potongkan itu berarti misalkan dari bentuk yang ini, kita misalkan ini lambda, berarti Z itu kan sama dengan 3 lambda plus 2. Berarti Y sama dengan 2 lambda min 2. X sama dengan lambda plus 1. Nah, ini kita substitusikan ke K. Disubstitusikan ke K. K itu adalah X min 3. Berarti X-nya itu adalah lambda plus 1 min 3. Sama dengan Y. Y itu 2 lambda min 2. Ya, min 4 per 2. Sama dengan Z itu 3 lambda plus 2 plus 2 per negatif 1. Atau kalau kita tuliskan, mungkin sekali lagi di sini kan bentuknya lambda min 2 sama dengan 2 lambda min 6 per 2 sama dengan 3 lambda plus 4 per negatif 1. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kan kalau ada bentuk ini, P sama dengan Q sama dengan R, itu kan berarti P sama dengan Q, dan Q sama dengan R. Nah, sehingga nanti kan kalau kita tuliskan ini, 2 lambda min 4 sama dengan 2 lambda min ini, 6. Dan di sini kalau kita ambil, min 2 lambda plus 6, itu sama dengan yang ini kalau kita ambil di sini kan 6 lambda plus 8 ya. Kemudian yang dari kiri ini kan kita dapatkan negatif 4 itu sama dengan negatif 6, dan di sini kalau kita tuliskan karena ini lambda, ini 6 lambda, berarti kan sebenarnya kan 12 lambda. Kemudian negatif 2, 6, berarti negatif 8, atau kalau ini ke sini 8 lambda, kemudian di sini sama dengan negatif 2. Atau lambda sama dengan negatif 1/4. Nah, yang kita lihat itu gini. Ketika nanti kita dapatkan bentuk, kalau dia berpotongan, maka sebenarnya kan kita dapatkan nilai lambda dari dua bentuk persamaan ini sama. Kalau nanti kita dapatkan nilai lambda, sini ada nilai lambda, sini ada lambda, tapi berbeda, maka dia tidak berpotongan. Kalau kita dapatkan ini nilai lambda, ada ini persamaan yang salah. Bukan kesamaan. Kesamaan yang salah. Maka di sini juga ini. Ini kan pernyataan yang salah. Jadi di sini G ini tidak memotong. G tidak memotong K. Jadi itu. Atau nanti ketika Anda paksa dengan menggunakan, misalkan Anda buat penyelesaian, jadi artinya nanti kan dari ini dibentuk persamaan, jadi nanti kan 2X min 2 sama dengan Y plus 2, dan nanti kan di sini ada kalikan 3, berarti 3Y plus 6 sama dengan 2Z min 4. Nanti kan ada bentuk itu. Kemudian di sini juga, sehingga nanti Anda potongkan, maka di situ kan nanti ketemu atau enggak. Nah, ini cara yang kita gunakan bisa seperti ini. Itu salah satu untuk mengecek dia itu berpotongan atau tidak. Kemudian, ternyata dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. Berarti G dan K itu bersilangan. Nah, saling sudah ketemu kalau G dan K itu bersilangan. Nah, sekarang yang kita lihat itu kalau bersilangan bagaimana? Nah, jadi ini tadi kan garis G-nya itu ini. Oke, jadi garis G-nya itu kan ini. Ya. Garis K-nya itu ini. Nah, sehingga kan tadi ketika bagaimana kita menentukan, ya, langkahnya itu pertama kan buat
bidang melalui atau V ya misalkan melalui boleh G1 G2 atau G atau K. Kalau misalkan Anda memintanya melalui K atau melalui G, ya berarti melalui G. Melalui G sejajar dengan K. Nah, sekarang kan G itu bentuknya ini. Nah, jadi G itu kan ini. Kalau dituliskan X min 1 per 2, min 1 sama dengan Y plus 2 per 2 sama dengan Z min 2 per 3. Nah, sehingga dengan mudah itu kan kalau ini kita bentuk perpotongan dua bidang. Ya, jadi kalau dituliskan itu kan G itu kalau ini dituliskan berarti 2 X min 2 itu sama dengan Y plus 2 dan ini boleh dengan ini atau dengan yang ini. Misalkan kita ambil yang pinggir, ya, berarti nanti 3Y plus 6 sama dengan 2Z min 4. Nah, ini yang depan itu kan kita dapatkan 2X plus min Y. Min Y, min 4 sama dengan 0. Koma yang belakang itu kan kita dapatkan 3Y min 2Z plus 10 sama dengan 0. Nah, jadi ini misalkan V1 ini kan V2. Ya. Nah, jadi boleh kita menggunakan misalkan bentuk ini. Bentuk lain boleh enggak? Nanti Anda bisa lihat. Nah, sekarang kalau garis K itu kalau kita tuliskan X min 3 sama dengan Y min 4 per 2 ini Y, sama dengan Z plus 2 per negatif 1. Tadi kan bilangan arahnya 1, kemudian 2, negatif 1. Nah, berarti nanti kan persamaan bidang V yang melalui ini melalui G sejajar dengan K. Jadi yang kita lihat itu kan bidang yang sejajar. Kalau bilangan sejajar itu berarti bilangannya sebanding. Jadi sebenarnya kan boleh kita melakukan nanti orientasinya kan bilangannya sebanding. Nah, selalu kalau kita tuliskan ini berarti kan sebenarnya gini. V itu kan artinya 2X min Y min 4 ditambah lambda kali 3Y min 2Z plus 10 ini sama dengan 0. Maka di sini kan bentuknya adalah 2X. Ini 2 lambda berarti ditambah negatif 1 plus 2 lambda Y. Tidak ada Z-nya, di sini ada Z-nya berarti min 2 lambda Z. Kemudian ini min 4. Kemudian di sini adalah plus 10 lambda. Nah, sehingga yang kita tuliskan bilangan arahnya itu 2, ini sama ini. Ya. Buat bidang melalui V, ya. Kemudian sejajar dengan garis. Kalau ini sejajar dengan garis, berarti nanti kan bidang itu sejajar dengan garis. Maka normalnya tegak lurus. Ya. Tapi kalau bidang dengan bidang itu sebanding. Maka 2 kali bilangan arah dari ini K berarti 1 ditambah negatif 1 plus 2 lambda kali ini 2 ditambah negatif 2 lambda kali ini negatif 1. Ini 0. 2. Kemudian di sini min 2 plus 2 lambda 4 lambda. Kemudian plus 2 lambda sama dengan 0. Nah, benar nggak ini yang kita dapatkan? Oh, ternyata ini 0, lambdanya itu 0. Kalau lambda 0, bidangnya kan kembali ke bidang yang pertama. Oh, jadi V itu adalah yang kita dapatkan ini. V itu adalah X 2X min Y min 4, 0. Ini bidang. Ya. Jadi ini. Nah, sekarang kalau sudah ketemu bidang ini V, ya langkah berikutnya apa di situ? Ambil titik pada K, K-nya ini. Ya. Ambil titik pada K. Kan kalau kita ambil
di sini ketika kita misalkan menuliskan ambil titik pada K, ambil P pada K. Nah, ini kan kita ambil misalkan Z-nya itu negatif 2. Ya, berarti kan ini nilainya 0. Kalau nilainya 0, berarti Y sama dengan 4. Kalau ini 0, berarti X sama dengan 3. Nah, berarti P itu koordinatnya adalah 3, 4, negatif 2. Nah, berarti jarak G dan K itu sama dengan jarak P dan W. Ya. Jadi kalau jarak P dan W kan ini ya kemarin mutlak di situ AX1, ya, berarti ini kan A-nya 2, berarti 2 kali 3, negatif 1 kali 4, Y1, negatif 1 kali 4, plus C, 0, ya, kali negatif 2, min 4, per akarnya ini. Jadi akar dari 4 ditambah 1. Ya, akar 5. Oh. Kalau di sini kita hitung berarti 6 min 4 berarti 2 plus 0 jaraknya 0. Cek ya. Ada yang salah enggak di sini? 2, 4, negatif 2. Nah, sehingga di sini 2 kali 3 itu 6, negatif 1 kali 4 itu negatif 4, plus, ininya, ini 2 kali 0 min 4, berarti nanti kan di sini 6 min 4 berarti 2, 2 min 4 berarti negatif 2. Nah, ini berarti bentuknya adalah negatif 2 per akar 5. Oh, kalau sama dengan 2 per akar 5. Nah, ini adalah jarak. Ya, jadi langkahnya sekali lagi di sini buat bidang V melalui G sejajar K. Kalau buat bidang V melalui K sejajar G. Nah, berarti membuat bidang yang melalui G itu boleh dengan menggunakan pada bab 2. Ya, jadi dibuat persamaan dalam bentuk ini. Nah, kemudian setelah ketemu ini, berarti dalam lambda, maka kita gunakan untuk menentukan nilai lambda, itu berarti syarat sejajar tadi digunakan dengan garis perkalian bilangan arahnya itu 0, maka kita dapatkan V. Setelah ketemu V, ambil titik pada K, ya, boleh ya, sembarang. Kalau misalkan yang diambil X-nya 3 ya boleh, jadi di sini kan X3 berarti ini nilainya 0, berarti nanti Y sama dengan 4, kemudian Z sama dengan negatif 2. Jadi orientasi yang kita lihat itu boleh mengambil titik itu kan boleh berbeda. Kemudian baru tentukan jaraknya titik P itu ke V. Ya, jarak P ke V itu sama dengan jarak dari ini G ke K. Jadi itu. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum? Belum ada? Belum ada ya? Oke. Nah, kalau belum ada, maka di sini kita bisa menentukan nanti ini. Andaikan nanti G dan K ini sudah ini, boleh digunakan itu. Jadi nanti ini cara untuk melihat itu. Maka ini langkah-langkahnya. Sekarang menentukan ruas garis hubung terpendek. Ya, jadi ini mungkin nanti kita gunakan bentuk tadi. Tadi mungkin ilustrasinya itu kan ketika kita sudah mendapatkan bidang, misalkan yang memuat garis itu, melalui garis itu, dan ini bidang yang bersilangan. Nah, tadi kan ketika kita ambil satu titik, kemudian kita proyeksikan, ya, ketemu titik ini, maka jaraknya ini kan kita dapatkan.
Ini P. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan ini garis penghubung? Ya, artinya tentunya memotong di G dan K. Nah, ini kalau kita menentukan ini tadi, ini kan sudah kita lakukan. Ini sudah kita lakukan. Ya. Kalau tadi kita gunakan V ya, ini kita gunakan W, berarti bidang tadi yang kita temukan itu W. Ya, jadi W tadi kan kita dapatkan bentuknya itu adalah 2X, misalkan ini, min Y, min 4. Ya. Maka di sini menentukan berikutnya adalah bidang V yang melalui P. Ya, tadi kan ketika kita tetapkan tadi kan di sini adalah ketemu bidang titiknya P. Ya. Jadi kalau di situ kan menentukan titik P pada garis B kemudian jalannya. Nah sekarang kalau kita menentukan bidang V melalui P tegak lurus W. Ya. Jadi kita buat bidang melalui P ini tegak lurus dengan W. Kan kalau bidang itu kan bisa dikatakan melalui satu titik tegak lurus. Jadi kalau dua bidang itu saling tegak lurus, ya, maka bilangan normalnya juga saling tegak lurus. Ya. Berarti perkalian bilangan arahnya itu 0. Ya. Jadi perkalian bilangan arahnya itu 0. Tapi kalau sejajar itu ini. Nah, sehingga nanti kan ketika bentuk yang kita tuliskan di sini, bidang melalui P tegak lurus W. Nah, kemudian tentukan titik tembus G dengan V. Kalau ini tadi kan G dengan V itu misalkan menembusnya O di sini. Misalkan di sini. Maka di sini buat bidang melalui buat garis melalui titik tembus ini G ini sejajar dengan kalau ini tadi PP aksen. Ya, PP aksen. Ya, atau yang kita tuliskan itu kan otomatis buat bidang melalui itu sejajar dengan bidang V ini. Nah, kalau dia tekannya kan berarti sejajar V karena terletak di situ. Maka di situ yang kita tuliskan akan memotong tadi R. Nah, ini mungkin kalau kita buat nanti, mungkin akan memotong di R di sini misalkan. Itu yang kita katakan QR itu adalah ruas garis hubung terpendek. QR itu adalah ruas garis hubung terpendek. Nah, mungkin kita tuliskan tadi sebentar. Kalau tadi G itu adalah X min 1 per 1 sama dengan Y plus 2 per 2 sama dengan Z min 2 per 3. K itu adalah X min 3 sama dengan Y min 4 per 2 sama dengan Z per 2 min 1. Nah, W itu melalui G sejajar dengan K. W tadi kita dapatkan bentuknya adalah 2X min Y min 4, 0. Kemudian titik P yang kita ambil di K itu 3,4, negatif 2. Nah, sekarang nanti kita akan membuat bidang melalui V, bidang melalui ini P tegak lurus W. Kemudian di situ kan menentukan titik tembus. Ya, otomatis di situ yang kita tentukan titik tembusnya itu kalau tadi mengambilnya P itu di K, ya, berarti kita titik tembusnya itu adalah G dengan V. Nah, kemudian misalkan itu Q, maka bisa. Nah, sekarang kita lihat di sini.
kita lihat sebentar, selesai, materinya habis. Oke, ini tadi kita tuliskan sebentar tadi, bentuk yang kita dapatkan itu adalah ini. Oke, nah ini yang kita dapatkan G, kemudian K, kemudian W yang sejajar dengan K melalui G itu ini, kemudian titik P-nya ini. Nah, berarti kan langkah berikutnya menentukan tadi kan buat bidang melalui V ya, bidang V melalui P itu kan tegak lurus W, tegak lurus dengan ini. Jadi bidang melalui P tegak lurus W. Bisa ya. Jadi nanti kan ketika yang kita lihat tadi kan ketika ada tadi bentuk, kemudian kita membuat garis ini, ya, kemudian di sini mengambil titik di sini, kemudian nanti kan proyeksinya di sini. Ya, tadi kita membuat bidang itu melalui ini tegak lurus W. Nah, berarti kan kalau W itu bilangan arahnya itu kan 2, negatif 1, 0. Nah, kalau misalkan bilangan arah dari V itu adalah ABC, berarti kan sini kan A kali X min 3 ditambah B kali Y min 4 ditambah C kali Z plus 2 itu 0. Nah, di sini yang kita tuliskan 2A ditambah negatif B ditambah 0C itu sama dengan 0. Nah, berarti kan B itu sama dengan ini 2A. Nah, tapi ini catatan kan kita belum bisa melihat C-nya belum ini ya, karena ini kan kita baru dapatkan ini, tapi bentuk ini kan belum menjawab C-nya berapa. Nah, sehingga yang kita lihat itu nanti kan gini, ketika bidang itu melalui P tegak lurus ini, itu kan memang yang kita lihatkan itu kan dia orientasinya yang kita buat itu ini. Nah, sebenarnya kan lebih mudah kalau misalkan ketika kita buat bidang yang melalui ini kita menggunakan ini, itu sebenarnya kan kita tidak menyelesaikan karena di sini kan orientasinya kan ini. Tetapi sebenarnya nanti kalau ditambahkan kalau bidang melalui ini tegak lurus dengan W, maka kan sebenarnya bidang ini normalnya adalah sejajar dengan ini kan. Kalau dia melalui ini tegak lurus ini, bidang ini tegak lurus. Nah, sedangkan kalau kalau ini G itu kan terletak pada bidang W. G itu terletak pada bidang W. Nah, kalau nanti ada dua bidang yang dia itu berpotongan tegak lurus. Ya, berpotongan tegak lurus ya, di sini. Dan ini tadi kan terletak di sini. Sehingga nanti yang kita lihat itu kan ketika nanti orientasinya kita bisa menentukan enggak bidangnya itu yang mana. Nah, jadi itu yang menjadi catatan itu. Nah, mungkin pertanyaannya gini. Kalau ini kita gunakan, ini benar enggak V melalui P tegak lurus W. Kalau misalkan ini kita tuliskan kan melalui satu titik, maka di sini. Kalau bidang itu adalah tegak lurus dengan bidang, maka kan normalnya adalah saling tegak lurus. Yang kita tuliskan perkalian gradiennya itu ini. Kita dapatkan ini. Tapi ini kan yang kalau kita lihat belum menjawab di sini C-nya belum ketemu. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kita dapat menggantikannya ini semua dari mana? Mungkin ada apa itu ini pendapat ya. Ini kan belum selesai. Kira-kira bisa nggak kita mencari nilai A, B, C dengan kondisi itu? Kira-kira butuh tambahan satu persamaan itu dari mana?
Pertanyaannya itu, kira-kira butuh tambahan 1 persamaan itu dari mana? Kira-kira dari mana ya? Butuh tambahan 1 persamaan. Ada yang mau menjawab? Banyak orang ini yang nggak masuk 1 ya. Ada yang mau menjawab? Saya tunggu. Halo, silakan. Menemukan tulisan di sini karena kita pakai ini. Saya bisa Oke, silakan. Mungkin ada yang menambahkan, ada ide. Saya tunggu partisipasinya. Karena nggak punya nilai partisipasi tadi nggak ada yang pertanyaan. Tadi yang tanya 1 ya, 1 orang. Halo, halo. Nggak ada ya. Oke, kalau misalkan kita katakan gini, kalau melalui P itu kan di K, ya. Kemudian dia tegak lurus dengan G. Sedangkan bidang W tadi, ya, bidang W itu kan bidang yang melalui G sejajar dengan K. Jadi yang kita tuliskan kan W itu melalui G sejajar dengan K. V itu tegak lurus dengan W. Nah, pertanyaannya di sini, kalau W itu tegak lurus dengan G, W itu sejajar K, apakah V, apakah V itu tegak lurus dengan K? Apakah W itu tegak lurus dengan K? Halo? Tidak ada komentar ya? Aduh, nah ini gimana nggak ada komentar? Halo, Pak. Ya. Iya, Pak, tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena W kan sejajar sama K. Kalau sejajar kan berarti bisa dibilang garisnya itu sama. Terus sedangkan V itu tegak lurus sama W ya. Jadinya V juga tegak lurus sama K, Pak. Jadinya V tegak lurus sama K. Ini tadi siapa sih ngomong? Yang ngomong tadi Sama, Pak. Rahma. Oke, Rahma pendapatnya itu. Yang lainnya, satu lagi. Satu lagi. Halo? Saya juga sama kayak Rahma, Pak. V-nya juga tegak lurus, Kak. Tegak lurus dengan K. Karena K-nya berarti di bidang W-nya itu. Jadi sama-sama tegak. Karena K-nya di bidang, karena K-nya itu apa? Kan itu W melalui G sejajar K. Berarti kan K itu di bidang W-nya itu kan ya, Pak? K-nya itu, P-nya itu, K itu di bidang, kalau yang di bidang W-nya itu G, no. G itu kan melalui, W itu melalui G sejajar K.
Kalau ini kan jadi yang kita ambil itu kalau W itu melalui G sejajar K itu berarti yang terletak di bidang W itu adalah G. Nah, sekarang kan kita mengambil satu titik itu kan di K, ya di K. Nah, kemudian di situ kan kita membuat tadi itu artinya kan kita menentukan proyeksi P itu kan ke itu sehingga ketemu titik tembusnya itu tadi. Nah, sehingga di situ kan jaraknya itu ke situ. Terus gimana? Halo? Iya, Pak. Oke, kita mungkin tadi itu nah, jadi yang kita mungkin bentuk tadi kan kalau misalkan tadi kita tuh kan sebenarnya kan sudah ketemu ini ya, ketemunya kan ini. Bidangnya itu ini bidang W. Ya, kalau ambil satu titik misalkan E, kita proyeksikan tadi kan jaraknya ini kita ambil titik ini. Nah, sehingga nanti yang kita ambil ini orientasinya kan jaraknya E ke bidang ini itu kan sama jaraknya antara garis G dengan K ini. Nah, artinya di sini kan bidang yang kita buat ini artinya A, B, C, D itu sejajar dengan G. Nah, jadi inilah sekarang kita buat bidang V melalui melalui satu titik tegak lurus dengan ini. Jadi tegak lurus dengan W ini. Nah, artinya gini, kalau kita misalkan membuat bidang melalui satu titik, nanti kan gini ya, ada titik di luar ini. Kalau dibuat bidang tegak lurus ini, ada berapa banyak bidang sih sebenarnya? Apakah satu bidang atau lebih dari satu bidang? Apakah satu bidang atau lebih dari satu bidang? Jadi kalau ada titik di sini dibuat bidang, itu kira-kira ketemu banyak bidang yang tegak lurus dengan W ini atau tidak? Itu pertanyaannya, sehingga nanti orientasinya tadi kan menjadi lebih jelas ya. Jadi tadi yang mungkin kalau kita gambarkan itu ya harapannya nanti ketika kita gambarkan ketemu ini bidangnya adalah ini. Bidangnya. Maka yang kita lihat itu bidangnya itu ini. Sehingga nanti kan ketika ambil titik tembus K dengan kalau misalkan ini tadi kan orientasinya kan ketika yang kita lihat di sini bentuknya. Maka kan di sini kan sebenarnya kan bahwa ketika orientasi yang kita lihat itu kan gini. Nah, sehingga nanti mungkin kalau bidang ini tegak lurus, ya, tegak lurus. Tapi yang kita lihat itu kan ketika ini kan nanti jarak. Tapi kan yang kalau kita lihat ini kan nggak nampak, gitu. Nggak nampak. Nah, tapi nanti ketika kita lihat itu bentuknya yang tadi ini. Oh sorry, ini diagonal. Kemudian nanti kita bentuk diagonalnya itu ini. Kemudian ini ya. Oh sorry, bukan ini. Ini.
diganti biru aja ya. Clear. Ya. Kalau misalkan ini kemudian dengan api, ya itu nanti kan bidangnya kita tarik ke F, kemudian ini ke ini, kemudian ini ke sini, ini ke sini. Enggak kan kalau kita ambil ini titik B, itu kalau diproyeksikan kan mesti di sini. Di sini. Nah, setelah ketemu ini, ya, maka sebenarnya kan ini bukan ruas garis hukum terpendek karena ini di garis G, ini tidak di K. Nah, maka yang kita lakukan itu kan mesti kita tidak ini ya, tidak langsung ini, tapi kan di situ kan kalau ini titik B, ini B aksen. Nah, maka di situ kan buat bidang melalui buat garis melalui B aksen ini. Ya, kalau misalkan itu bisa. Tapi kan di sini kan sejajar dengan ini garis G. Ya, kalau dibuat sejajar kan dan terletak pada itu kan kita membuatnya itu mungkin ini. Jadi dibuat sejajar sehingga memotongnya di sini. Maka setelah ketemu titik potongnya, maka di sini. Gitu. Nah, tadi kan kalau kita membuat dari sini, dari ini kan pertama kalau bidangnya itu ini, kan kita membuat bidang yang melalui ini tegak lurus. Berarti kan sebenarnya kan salah satu yang kita buat itu bidangnya kan ini. Ya. Jadi artinya di sini sebenarnya kalau kita lihat di sini kalau G itu sejajar dengan K. Kalau ini adalah ini G, ini K, ini persilangan. Ini K-nya itu ini. Ini G. Kalau ini G, ini G, ini K. Karena kita tadi ambilnya di sini. Jadi yang kita tuliskan W itu yang ini. Ya. Sehingga harapannya nanti ketika buat bidang V melalui ini titik B, tegak lurus dengan K itu kan ini. Bidangnya ini tadi, ini tegak lurus. Nah, pertanyaan tadi kan apakah tunggal ketika kita membuat bidang melalui titik ini tegak lurus dengan bidang itu pertanyaannya. Sehingga nanti ketika ini kita proyeksikan, berarti nanti kan artinya ketika ini proyeksikan maka garis tumbuhnya itu kan ini. Nah, sehingga nanti kan ketika bidang yang kita maksud V itu ini. Nah, berarti kan orientasinya di situ. Nah, sehingga pertanyaannya tadi kan ketika ini garis G, kemudian ini K, ketika nanti kita buatkan ini, apakah nanti bidang W itu tegak lurus dengan K, tegak lurus dengan G, atau tidak? Atau hanya misalkan G itu yang kita buat harusnya adalah V itu adalah bisa melalui apakah melalui titik ini atau melalui garis ini sehingga nanti tegak lurus. Itu pertanyaannya itu aja. Ada jawaban? Ya, oke ya. Nanti kalimatnya tadi
tentunya adalah diganti ya. Nanti kan kalau melalui satu titik maka harus ada syarat yang lain, karena nanti kan mungkin kita bisa membuat banyak sekali bidang di muka pertanyaan gitu. Maka sebenarnya pertanyaan yang baik itu adalah bukan melalui sebuah titik. Kalau melalui sebuah titik, maka akan kesulitan untuk menentukan tadi persyaratannya. Maka yang baik itu adalah melalui K, jadi tegak lurus W. Jadi kalau melalui K tegak lurus W, itu kan artinya kalau K-nya itu tadi ini, maka kan sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan satu bentuk yang kalau kita tuliskan ini jadi yang kita lihat itu kalau misalkan nanti bentuknya ini kan artinya nanti memungkinkan banyak. Tapi kalau misalkan nanti ketemu ini melalui K, K-nya itu kan nanti kita tuliskan adalah 2x 2x min 2x min 6 sama dengan y min 4. Jadi ini satunya 2x min y min 2 sama dengan 0. Kemudian satunya adalah kalau kita ambil yang sebelah sini ya, pinggir ya. Berarti kan min x min 3 itu sama dengan z min 2. Berarti kalau itu kan boleh dituliskan x plus z plus 2. Z plus 2 berarti nanti plus 5. Nah, ini kan artinya kita tuliskan ini. Nah, sehingga nanti kan ketika bidang melalui K itu kan 2x min Y min 2 ditambah lambda kali X plus 2Z plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kan 2x plus 1 min ya, berarti min 1 plus X 2 ditambah lambda X min Y, Z-nya nggak ada, berarti plus 2 lambda Z min 2 plus 5 lambda. Min 2 plus 5 lambda. Ya, ini 0. Nah, berarti bilangan arahnya kan 1, negatif 1 ini 2 lambda. Nah, kalau W itu bilangan arahnya jadi kan 2, negatif 1, 0. W itu kan 2, negatif 1, 0. Yang V itu kan 2 plus lambda, negatif 1, 2 lambda. Nah, sehingga nanti kalau dituliskan itu kan 2 kali 2 plus lambda plus 1 plus 0. Nah, ini kan 4 ditambah 2 lambda plus 1, 0. Oh, kalau gitu 2 lambda sama dengan negatif 5. Lambda itu negatif 5/2. Nah, ketemu bidang V. Nah, gitu ya. Setelah ketemu bidang V, maka langkah berikutnya nanti tentukan titik tembus. Titik tembus antara, kalau ini kan melalui K, berarti G dengan V. Setelah ketemu titik tembus, baru misalkan Q, ya, maka buat garis melalui Q, jadi ketemu titik tembusnya melalui Q, ya, bisa saja sejajar dengan bidang V tadi. Ya. Sehingga di situ ketemu titik ini. Atau kalau langsung buat garis melalui Q, itu ya. Di situ kan ketika ketemu itu kan sudah ketemu titik tembusnya tadi, maka kan kita tinggal membuat garisnya ini. Jadi kalau misalkan nanti di sini satu aja di situ, kalau misalkan tadi ketemu ini, ya. Jadi kalau ini, ya, sehingga nanti kan ketika kita mendapatkan
melalui ini, ya, tegak lurus kita dapatkan di sini. Ya, ketika nanti titik tembus G ini di sini, ya, otomatis kan kita buat garis melalui titik tembus ini, bisa kan sejajar dengan ini V. Ya. Jadi sejajar dengan V atau tegak lurus dengan G. Ya, jadi itu akan ketemu titik yang dimaksud. Ya, itu mungkin hari ini materinya selesai. Kemudian nanti akan saya berikan beberapa tugas di situ yang dikerjakan. Kalau nanti misalkan sudah oke, apakah nanti ada tambahan untuk pertemuan sebelum UTS, ya monggo nanti bisa disepakati. Tapi nanti hari ini mungkin tugas saya berikan, mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan. Tugasnya nanti saya gabung antara kemarin dan hari ini. Nanti mungkin saya masukkan di salah satu pertemuan saja. Oke, begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topo. Sama-sama.